Halo guys, welcome back to channel DJ. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa mengkonfigurasi VPN dengan menggunakan WireGuard di OpenSense ya guys. Nah di sini yang saya baca-baca, jadi VPN WireGuard ini dia tuh karena kerjanya itu based on kernel dari OS, yaitu dari di sini OpenSense itu dia itu terjadi lebih cepat secara performa gitu guys, dibandingkan dengan dengan teman-teman yang lain gitu kayak VPN. Tapi ya baik lagi ya guys ya, semua itu tergantung ke kebutuhan dari teman-teman. Nah di sini mau jelasin ya guys, ini ada topologinya gitu ya guys. Nah ini dari internet, ini laptopnya. Nah terus ini ada jaringan LAN. Nah jaringan LAN ini ada server di 10.88.200, terus LAN-nya itu di 10.881 sebagai gateway dari 10.88.200. Nah ini untuk jaringan ke internetnya dari OpenSense ini menggunakan IP 10.33.30 ya guys. Nah sekarang saya dari internet, ibaratnya saya mau bisa koneksi ke internal LAN agar saya bisa terkoneksi dengan server di 10.88.200 seperti itu. Nah, nanti kita coba cek koneksi dengan menggunakan ping gitu ya guys. Nah sekarang gimana sih cek cara kita konfigurasinya guys? Yuk guys, mari sama-sama ya. Nah kita konfigurasi di sini dulu guys, yang OpenSense ya guys ya. Nah untuk masuk konfigurasinya kita masuk ke menu VPN, kita pilih WireGuard ya guys. Yang pertama kita bikin instance. Nah terus kita ini enable dulu WireGuard-nya, kalau di enable ya, ini enable, kita apply. Habis itu yang harus kita lakukan adalah kita membuat instance ya guys, kita tambah. Nah ini kita jangan lupa klik enable. Nah, terus namanya bebas, saya pakai WG server ya, atau WireGuard server. Nah ini public key-nya kita generate dulu guys. Nah ini udah ada public key-nya. Nah ini nanti public key-nya ini akan ditanam di klien ya guys ya. Jadi ini harus kita kirimkan ke kliennya gitu guys untuk ditanam. Nah ini saya bikin aja filenya, namanya public key ya. Nah, ini apa? Nah ini public key-nya ya, sesuai ya public key-nya. Oke, save. Nah setelah itu ini listen portnya, kita pakai port 51820, dan ini portnya port UDP ya guys ya, untuk protokolnya ya. Nah terus untuk tunnel addressnya saya pakai 10 saya 001/24. Oke, nah terus first-nya biar aja, terus habis itu kita save. Nah ini udah ya guys ya, jangan lupa di apply. Nah sekarang kita configure untuk peers. Peers ini adalah konfigurasi dari masing-masing komputer atau klien yang akan terkoneksi dengan WireGuard itu sendiri guys ya. Ini kita add, ini misalnya kita mau bikin namanya Win1 atau Windows 1. Nah ini public key itu kita harus ngambil dari public key yang digenerate oleh WireGuard klien ya guys ya. Jadi sekarang ini kita biar dulu, kita lari dulu guys ke klien Windowsnya. Ini sebelumnya public key yang WireGuard yang tadi kita udah simpen ya guys. Ini kita kirim dulu ke laptop ya guys, karena ini komputernya ada di Proxmox, jangan saya pakai laptop. Saya kirim filenya menggunakan FTP guys, tapi ini macam-macam ya teman-teman, bisa pakai apa, bisa pakai FTP, bisa pakai SFTP, AirSync segala macam tuh kirim file, atau copy by flash disk juga bisa. Ini passwordnya, input public key, yes. Oke, sekarang kita kirim ke laptop, kita masuk ke laptop kita. Nah ini ya guys, ini kan public key-nya ya guys, yang tadi dari WireGuard-nya. Nah sekarang yang kita harus lakukan adalah kita instalasi di Windows ya guys. Jadi teman-teman bisa masuk ke ini, download WireGuard. Oke, klik yang ini WireGuard. Nah di sini ambil aja instalasi Windows-nya ya.
download Windows installer ini buat Windows 10, 11 dan Windows lain-lain gitu kan. Nah, setelah teman-teman download, teman-teman install, nanti dia bentuknya seperti ini teman-teman. Ini WireGuard. Oke, sekarang kita create dulu untuk add empty tunnel dulu. Nah, misalnya kita bikin new tunnelnya, nama tunnelnya tunnel belajar ya guys. Nah, ini kan ada public key-nya. Public key-nya kita harus copy nih guys. Harus copy. Nanti supaya itu dimasukkan ke WireGuard di OpenSense tersebut. Oke, saya taruh di sini ya guys. Pastiin sama ya, dari key sampai sama dengan. Oke. Nah, terus habis itu setelah kita copy di sini, nah ini kita bikin aja sekalian guys untuk konfigurasinya. Nah, ini guys untuk konfigurasinya. Ini DNS yang di 888 ya, addressnya 10002. Nah, ini public key yang tadi, kan public key yang dari WireGuard yang ini nih guys. Kita ambil yang ini, taruh di sini ya guys ya. Oke, nah kita save. Ini kita save, tapi kita jangan aktifin dulu ya guys. Nah, sekarang ini kan public key-nya udah, public key yang dari WireGuard ini nih udah kita copy sini ya. Sekarang kita ambil lagi filenya ya. Ya, kita masuk lagi ke ini ya, ini OpenSense ya guys. Kita download dulu guys. Sebentar, ini kita keluar dulu. Ini kita hapus dulu untuk yang public key ya. Oke, sekarang kita TP lagi. Public key. Yes. Oke. Nah, ini kan public key dari Windows yang udah kita install WireGuard ya guys. Ini kita ambil yang ini nih guys. Copy. Oke. Habis itu kita taruh di sini. Oke, harus pastiin sama ya guys ya. Nah, terus kalau IP kita mau kasih laptop kita itu IP berapa? Tadi kita kasih 10.002 ya. 32. Namun keep alive kita kasih 25 menit, nanti kalau setelah 25 menit nanti dia akan ada sendiri. Terus instannya kita set di WG server yang tadi udah kita konfigurasi sebelumnya ya guys. Ini kita save, apply. Nah, selanjutnya sebelum kita activate ini guys, kita harus diactivate dulu nih guys. Kita harus pastikan bahwa untuk terusnya itu kebuka ya. Di terus ini dia akan keluar WireGuard group. Saya gedein aja ya guys biar enak. WireGuard group. Nah, kita buka interface WireGuard group. Resume in. Protokolnya kita ambil yang UDP ya. Source-nya dari WireGuard group network. Destinasinya ini portnya itu kita masukin tadi guys yang 50 berapa guys, ini guys 51820. Pastikan portnya yang ini guys ya, 51820. Ini copy ke sini 51820. Habis itu kita save. Nah, ini untuk supaya dari laptop kita itu bisa terkoneksi dengan WireGuard server di OpenSense ya guys. Oke, nah setelah itu kita pastiin kita bisa ngeping, jadi kita harus tambahin rules lagi untuk ICMP-nya ya guys. Nah, source-nya itu dari WireGuard group network. Terus destination-nya ini, oh ya ininya guys, TCP protokolnya masukin di ICMP ya.
JMP itu untuk pingnya, kita save. Nah ini apply change. Oke, nah sekarang kan ini udah ke setting. Sekarang kita balik lagi ke set VPN, WireGuard, status. Nah ini statusnya kan udah aktif. Sekarang kita harus ini dulu guys, ini harus kita activate supaya dia bisa terkoneksi ke sini ya guys. Activate. Oke, ini kita sudah activate. Terus kita lihat dulu lognya. Sudah berhasil. Nah nih, kalau kayak gini, setting device, startup complete, dia sudah berhasil di sini ya guys ya. Nah sekarang kita cek di status. Oke, statusnya masih belum naik. Harusnya sih ini udah bisa terkoneksi. Sekarang kita coba ping aja gitu guys. Ke 10.881. Nah ini udah bisa terkoneksi ya guys ke 10.881 ya guys. Harusnya sih sudah naik ininya statusnya. Nah ini statusnya udah terkoneksi tuh guys, peernya ya. Ini saya gedein ya guys. Nah sudah terkoneksi ya. Nah terus habis itu kita coba lagi ping ke server ya guys ya. Ini kan kita tadi udah ping ke sini 10.881. Kita ping ke server 10.88200. Nah bisa tuh guys, reply. Nah sekarang emang yakin kalau ini karena warganya mati itu dia tidak bisa ping? Yuk kita coba ya guys. Ini kita nonaktifin dulu ya, kita deactivate. Oke, ini udah deactivate. Sekarang kita coba ping pakai, ini saya pakai Minte ya guys, jadi pingnya itu tidak berhenti atau unlimited sampai kita sendiri yang berhentikan. Nah ini kan request timeout tuh guys. Oh ya kan, sekarang kita activate guys WireGuard-nya, koneksi VPN-nya aktifkan. Nah reply kan guys, artinya kita sudah berada di dalam jaringan LAN karena ini sudah terkoneksi untuk VPN WireGuard-nya. Oke guys, sangat mudah bukan? Kita ikutin aja stepnya pelan-pelan, nanti kita belajar bareng lagi. Jangan lupa di subscribe channel Tekno DJ ini. Sampai jumpa lagi.